Assalamualaikum Pak Kus. Apakah Pak Kus hari ini ada waktu luang untuk saya Pak Kus? Oke, selamat siang Pak Budi. Ada apa? Saya lihat paginya jauh, tidak murung dan kelihatannya capek dan tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Kus, mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi saya mengganggu waktu luang Bapak ini untuk siang hari ini Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke. Justru saya sangat senang kerawan panjenengan. Setidaknya saya bisa membantu apa yang bisa panjenengan. Oke. Monggo, Oke. ada yang mau disampaikan? Begini Pak Kus. Jadi saya mau curhat, jadi ada sedikit permasalahan tentang siswa-siswa Pak Kus. Saya selaku pembina OSIS, jadi banyak siswa yang punya masalah. Jadi saya ini mau curhat sama Pak Kus. Jadi apakah Pak Kus nanti hari ini bisa membantu saya Pak untuk memberikan solusi? Wah, dengan senang hati Pak. Jadi menurut Bapak, Nun Sewu, pembicaraan kita bertujuan untuk apa gitu? Begini Pak Kus, sebenarnya saya kan hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang kami hadapi, yaitu masalah siswa Pak. Emang siswanya kenapa Pak? Oh begini Pak, siswa kan akhir-akhir ini itu banyak sekali terjadi permasalahan, terutama ini masalah pembulian Pak. Jadi dari siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini baik laporan dari siswa, baik laporan dari guru mapel, wali kelas, ataupun BK itu yang laporan kepada saya selaku pembina OSIS itu banyak sekali melakukan pelanggaran Pak. Nah, terutama ini yang sering itu adalah tentang bullying, tentang pemanggilan orang tua Pak. Sama ada beberapa siswa yang suka terlambat, kemudian tidak tertib terhadap peraturan. Jadi buang sampah itu banyak tidak di tempatnya Pak, diselip-selipkan di sela-sela pot gitu loh Pak. Nah ini yang jadi permasalahan kami Pak. Jadi mohon Pak Pus untuk membantu memberikan solusi Pak. Oke, begini Pak, saya garis bawahi ada satu tindakan anak yang menyimpang yang sangat krusial dan menjadi perhatian publik untuk saat ini kan kasus bullying Pak. Ya. Jadi saya mohon dengan sangat panjenengan bisa mengantisipasi salah satu tindakan yang sekarang menjadi sorotan masyarakat yaitu tindakan bullying. Karena sekolah kita adalah sekolah ramah anak SRA dan itu sudah dicanangkan oleh Pak Bupati bahwa sekolah-sekolah negeri atau swasta di seluruh wilayah kabupaten harus menjadi rumah kedua setelah tempat tinggal anak di. Kalau begitu apa yang menjadi hambatan dari Pak Bupati untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, terutama masalah bullying Pak? Jadi begini Pak, di dalam penyelesaian masalah ini memang saya terus terang banyak menguras energi dan pikiran saya Pak, selaku pembina OSIS Pak. Jadi saya mohon untuk Pak Pus membantu dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh siswa. Ini saya kan menanganinya sendiri jelas tidak mampu Pak. Ya. Jadi yang sudah saya lakukan itu kan mulai dari teguran lisan, mulai ada surat pernyataan, ya tertulis, tetapi ada juga panggilan orang tua. Anak-anak itu selalu ada melakukan pelanggaran, Pak. Jadi yang ini sudah tidak melakukan pelanggaran, tapi di anak-anak yang lain itu melakukan. Jadi selalu bergantian, Pak. Jadi saya merasa
kewalahan Pak untuk menghadapi permasalahan seperti ini, terutama ini adalah yang masalah bullying Pak, ini yang riskan sekali. Saya takutnya nanti anak dengan adanya bullying yang terus berkembang di sekolah kita, nanti anak-anak jadi tidak percaya diri gitu Pak. Jadi prestasinya jadi menurun, padahal sekolah kita dianggap di masyarakat Kabupaten Pati ada sekolah yang banyak dambaan dari mereka begitu, ibarat sekolah favorit Pak. Jadi mohon Pak Kus bisa memberikan solusi Pak tentang pelanggaran-pelanggaran itu Pak. Oke, belum saya Pak, bisa panjenengan ceritakan lebih spesifik kategori bullyingnya yang dilakukan oleh anak-anak itu seperti apa. Jadi nanti saya bisa membantu bagaimana tindakan yang lebih konkret atau lebih nyata untuk penanganan masalah bullying. Salah satu contohnya apa Pak? Gini, contohnya bullying itu anak-anak itu suka memanggil bullying itu dengan panggilan nama orang tuanya Pak. Jadi bukan nama anaknya sendiri gitu loh. Sehingga biasanya dipanggil, misalnya ada anaknya namanya Pak Warto misalnya kan, ya anaknya itu dipanggil Towarto ya, kayak gitu loh Pak. Jadi lah anaknya itu merasa apa ya, terganggu atau merasa tidak nyaman begitu loh Pak. Sampai nangis juga Pak seperti itu. Nangis, ya. Iya. Malah ya Pak, mengarah pada katakan anak-anak yang tidak bisa menerima perlakuan yang semacam itu, yang menurutnya jauh fisiknya jauh lebih besar, malah mengarah pada tindakan. Iya fisik Pak. Gitu ya? Main fisik Pak. Iya, ya itu yang saya khawatirkan Pak. Ya, terima kasih Pak Dwi, yang jelas sudah melakukan satu tindakan yang luar biasa. Ya. Satu perhatian, salah satunya adalah wujud perhatian dan kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul yang banyak dialami oleh anak. Untuk itu saya ingin tahu Bapak, rencana aksi yang nanti panjenengan akan untuk meminimalkan, setidaknya bisa mengurangi lah perilaku-perilaku anak yang menyimpang, khususnya yang mengarah pada tindakan ini. Itu setuju Pak, dari pikiran Pak Dwi dulu. Oke, saya berencana, jadi saya akan membentuk satgas kedisiplinan. Jadi yang terdiri dari wali kelas, kemudian tim OSIS, kemudian BK, dan Bapak Ibu guru yang muda-muda Pak, serta PKS yang nantinya akan melakukan kegiatan penindakan kedisiplinan atau razia, atau istilahnya sidak, itu secara kontinu Pak. Ini setiap 2 hari atau 3 hari sekali itu melakukan aksi tersebut Pak. Terima kasih, semacam ya Pak, jadi satuan tugas dia. Tapi satuan tugas itu ada dari unsur gurunya, iya, dari unsur siswanya. Iya Pak. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan Bapak lakukan? Mungkin begini Pak Gus, saya akan memisahkan antara penindakan yang dilakukan oleh kesiswaan itu dengan segitiga restitusi, dan memaksimalkan konseling individu atau kelompok yang mungkin akan dilakukan oleh guru BK. Selanjutnya saya juga akan melakukan kegiatan pemantauan pada saat jam-jam istirahat Pak, untuk mempersempit ruang lingkup anak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang atau yang melanggar aturan sekolah. Dan yang berikutnya, pengurus OSIS juga akan saya minta bantuan Pak untuk melakukan sosialisasi atau keyakinan di dalam kesepakatan belajar yang sudah dibuat, yang ditandatangani oleh orang tua melalui medsos Pak. Karena dengan adanya publikasi melalui medsos itu, orang-orang di sekitar atau anak-anak, terutama ini anak-anak ya Pak, dan orang tua itu biar lebih tahu, oh sekolah kita itu memang sekolah yang sekolah ramah anak begitu loh Pak. Sehingga selain itu juga kita akan menempelkan mungkin dalam bentuk gambar atau pamflet atau mungkin di meeting kelas Pak,
atau mungkin web sekolah ini ya, yang dilakukan mungkin perwakilan atau duta OSIS Pak, supaya apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa terutama di penyimpangan ya, pelanggaran tata tertib itu bisa diminimalisir Pak, begitu Pak. Itu rencana aksi saya nanti ke depan Pak. Luar biasa Pak Dwi. Langkah-langkah konkretnya sudah cukup luar biasa. Jadi penanganan sebuah masalah bukan dilakukan oleh Bapak atau Ibu sendiri, khususnya oleh pembina OSIS dan juga kesiswaan, tapi melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah, khususnya siswa. Jadi apalagi ditambah daya dukung atau partisipasi orang tua, selalu mengingatkan anak senantiasa berperilaku yang baik, bicara yang sopan, dan lain sebagainya. Ketika anak itu sering diperhatikan, ketika anak itu sering katakanlah diberikan satu kepercayaan yang luar biasa, nanti akan memberikan efek yang baik Pak. Terus selain itu Pak Nun Sewu, saya sangat setuju pada ide-ide yang Bapak berikan. Luar biasa sekali dan saya mendukung 100%. Ya. Nun sewu Pak Bos, ya, nun sewu kalau boleh ya, kalau diizinkan, ini saya juga akan minta waktu Pak, minta izin untuk meminta waktu melakukan pembinaan atau memberikan sosialisasi langsung Pak pada saat apel pagi itu, dan wali kelas nanti ketika ada jam wali kelas di Jumat sehat itu kan gantian tuh Pak. Nah, itu nanti mungkin 1 jam pembelajaran di awal itu wali kelas bisa memberikan sosialisasi Pak. Selain yang pertama yang saya lakukan awalnya adalah pada saat apel pagi, dan berikutnya nanti biar wali kelas juga memberikan sosialisasi lagi yang lebih intens, langsung fokus kepada anak-anak yang dibimbingnya Pak, atau anak muridnya Pak, wali kelas tersebut Pak. Itu langkah kami Pak nanti berikutnya begitu. Ya. Terima kasih Pak Dwi. Nanti saya tak koordinasi dengan dua kali juga wakil kepala sekolah yang lain untuk memberikan waktu pada Pak Dwi selaku pembina OSIS dan kesiswaan untuk memperkenalkan tim yang tergabung dalam satuan tugas, sekaligus berikan sosialisasi pencegahan-pencegahan yang dilakukan terkait perilaku menyimpang anak, khususnya tindakan. Monggo nanti akan saya berikan waktunya kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 jam Pak untuk satu kegiatan apel pagi. Ya, alhamdulillah Pak atas kebijaksanaan Bapak. Jadi sekarang hati saya sudah merasa lega Pak, plong. Sehingga jujur saja Pak, sebelumnya saya bingung Pak mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena sangkut pautnya ini dengan masyarakat luas Pak, terutama adalah orang tua masalahnya, begitu loh Pak. Ya, itu yang jadi permasalahan. Tapi dengan kebijakan Pak Kus yang luar biasa, sehingga hati saya merasa plong. Jadi untuk melakukan tindakan nanti ke depan masalah sosialisasi dan penindakan untuk pencegahan yang dilakukan oleh siswa ya, itu bisa terminimalisir Pak. Dan begitu Pak. Terima kasih sekali lagi loh Pak Bos. Ya, syukurlah kalau Pak Dwi selaku OSIS dan kesiswaan merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Oh, iya Pak. Setelah ini saya akan mulai berkoordinasi dengan seluruh anggota jajaran di kesiswaan Pak, ya nanti ke sekretaris saya sama anggota yang lain Pak. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan guru BK, kemudian tim OSIS kita Pak, sebagai langkah awal untuk mewujudkan kedisiplinan di sekolah dan alur penanganannya Pak.
Sehingga untuk anak-anak OSIS nanti saya minta membentuk personil atau tim khusus nanti sebagai duta di masing-masing bidang, Pak. Jadi biar kita bekerja, terutama kesiswaan itu bekerja sesuai dengan petunjuk atau job deskripsinya, Pak. Begitu, Pak. Oke. Terus dukungan apa sebagai komitmen saya terhadap apa yang panjenengan rasakan, apa yang panjenengan Ya, sebelumnya mohon maaf, Pak. langkah? Jadi ya langkah yang nanti yang saya butuhkan atau komitmen yang ingin saya butuhkan dari Pak Kus adalah saya minta Bapak Kepala Sekolah, Pak Kus ini terutama ini bisa membuatkan SK, Pak, tim untuk kedisiplinan, sehingga kami bersama tim itu ketika mengambil langkah atau tindakan itu legal, Pak. Jadi ada landasan dasar hukum yang jelas. Begitu, Pak. Oke. Ya, saya siap Pak Dwi memberikan dukungan tersebut, apapun yang terbaik untuk sekolah dan apapun yang karena saya titipkan amanah ini untuk panjenengan. Yang jelas saya support dan dukung. Iya, Pak. Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak Kus, atas waktunya mau mendengarkan keluh kesah saya, Pak. Ya. Jadi sekarang saya sudah lega, plong. Semoga kita nanti, saya terutama bersama tim dan rekan sejawat ini bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan tauladan, bisa memberikan selalu semangat kepada anak-anak, terutama di sini untuk meningkatkan prestasi belajarnya, Pak. Begitu, Pak. Oke. Amin, amin Bapak. Terima kasih. Matur nuwun sangat Bapak. Masukan, saran, kritik dan informasi yang sudah panjenengan aturke. Mungkin saya juga perlu minta maaf panjenengan dalam hal menyampaikan instruksikan panjenengan bukan berarti saya buroni panjenengan, karena panjenengan lebih sepuh daripada saya. Kita sama-sama bisa berkolaborasi untuk membangun sekolah bukan hanya menjadi sekolah ramah anak, tapi menjadi sekolah yang maju, urban dan segala di seluruh wilayah khususnya. Matur nuwun Pak. Maaf. Ya, amin, amin, amin. Iya. Untuk siang hari ini saya tidak bisa berlama-lama ngobrol karena ada sekitar jam 1. Jadi Pak Dwi saya tinggal, saya matur nuwun sangat isinya dukungan semangatnya untuk sekolah. Nuwun. Iya, amin, amin. Terima kasih ya Pak. Maaf Pak, ini saya juga kebetulan ada jadwal jam ngajar di kelas 9B Pak ini, karena waktu yang sedikit ini saya bisa meluangkan ketemu waktu dengan Pak Kus untuk meminta solusi yang terbaik masalah penanganan yang saat ini di program kesiswaan ya, yang ada berbagai macam permasalahan bisa terselesaikan dengan baik. Semoga Pak Kus selalu diberi kesehatan Pak, bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sukses. Sekali lagi saya berterima kasih Pak Kus. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya mungkin ada hal-hal yang menyinggung Pak Kus. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya tak mohon diri Pak untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Kus. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.